Pernahkah kamu bertanya mengapa tidak ada istilah sweet 20? Sederhananya, tepat di usia 20 tahun, dunia mulai menunjukkan taringnya. Usia ini adalah gerbang di mana realitas tidak lagi dibungkus kertas kado yang manis. Bagi Gen Z, fase ini sering menjadi titik jenuh yang luar biasa. Kita hidup di era hustle culture yang menuntut produktivitas tanpa henti. Dibayangi oleh fear of missing out atau FOMO yang dipicu media sosial serta tekanan ekspektasi keluarga yang semakin mencekik. Fenomena burnout di bangku kuliah, kecemasan akan karir yang tak kunjung stabil, hingga relasi dengan orang tua yang terasa seperti racun. Karena perbedaan standar hidup menjadi beban mental yang nyata. Bagi kita, terutama anak pertama atau anak tunggal, hidup seringkali terasa seperti berjalan tanpa buku panduan. Kita meraba setiap sudut jalan, menerjemahkan petunjuk arah dengan kemampuan yang seadanya. Kita sering dihantui rasa minder. Kenapa IPK ku rendah? Kenapa penghasilanku tidak sebesar teman-temanku? Kegagalan terasa begitu personal, seolah-olah kita sedang mengecewakan diri sendiri dan harapan orang lain secara bersamaan. Jika kamu merasa lelah, merasa bodoh, atau merasa tertinggal, berhenti sejenak, validasi perasaanmu. Tidak apa-apa untuk merasa tidak baik-baik saja. Mengakui bahwa kamu sedang berjuang bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk kejujuran pada diri sendiri. Jika pergi ke psikolog masih terasa berat karena stigma sosial atau sekadar rasa enggan, ada ruang tenang yang bisa kamu datangi, yaitu perpustakaan. Perpustakaan adalah tempat di mana ribuan jawaban atas keresahanmu bersembunyi di balik rak-rak yang rapi. Jika gengsimu setinggi gunung, pergilah ke sana sebagai formalitas. Duduklah, ambil satu buku yang sampulnya menarik perhatianmu. Jika membaca satu buku utuh terasa berat, cukup baca judulnya, baca sinopsisnya, atau buka 1 hingga 5 halaman pertama. Seringkali obat dari rasa mengganjal di hati bukan berasal dari nasihat orang lain yang menggurui, melainkan dari kata-kata yang kita temukan sendiri di dalam buku. Pinjamlah satu buku setiap kali datang, jadikan itu alasan untuk kembali. Jadikan perpustakaan sebagai tempat pelarian yang sehat saat pikiranmu kacau. Pada akhirnya, kunci bertahan di dunia yang keras ini adalah kombinasi antara penerimaan diri dan perbaikan diri. Sadari bahwa kamu manusia bukan robot. Kamu berhak gagal, berhak lelah, dan berhak untuk tidak menjadi sempurna. Jangan menutup mata dari realitas. Gunakan pengalamanmu dan pengalaman orang lain sebagai bahan bakar untuk memperbaiki nasib. Hidup ini hanya satu kali, dan ujung dari pertarungan ini adalah hal yang pasti bagi semua orang. Maka sebelum semuanya berakhir, setidaknya hidupkan dirimu berkali-kali melalui ilmu yang kamu dapatkan. Untuk hidup 1000 kali, kita perlu membaca buku. Membaca adalah cara terbaik untuk memperluas cakrawala, agar di usia 20-an yang penuh rintangan ini, kita tidak hanya sekedar bertahan hidup, tetapi juga bertumbuh. Kamu sedang berjuang, dan itu sudah lebih dari cukup. Seringkali dalam upaya keras menemukan jati diri, kita justru kehilangan diri sendiri. Kita terlalu sibuk mengejar standar orang lain hingga lupa pada ritme hidup kita sendiri. Memang benar seperti kata buku Kami Bukan Generasi Bacot bahwa mimpi tanpa rencana hanyalah hayalan. Dengan rencana, ia disebut tujuan. Tujuan tanpa eksekusi hanyalah halusinasi. Dan tangkas mengeksekusi, itulah yang disebut dedikasi. Namun, dedikasi bukan berarti memaksakan langkah. Dalam buku Slow Living, Sabrina Ara mengingatkan kita bahwa melambat bukan berarti tidak punya tujuan atau malas berjuang. Slow living adalah seni memahami kapan harus melangkah cepat dan kapan harus membiarkan diri melambat.
Ingatlah, menyiram benih 4 kali sehari tidak akan mempercepat tumbuhnya jika memang belum waktunya. Setiap tanaman punya waktu mekarnya sendiri. Begitu pula dengan kita. Berhenti memakai standar hidup orang lain untuk mengukur langkahmu. Membandingkan diri hanya akan membuatmu lelah hingga akhirnya memilih untuk menyerah. Belajarlah mengakui saat kamu memang sedang lelah, tidak apa-apa. Lelah itu manusiawi, tapi jangan biarkan ia menjadi alasan bagimu untuk berhenti.